Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Selalu menyertai sahabat aku dimanapun berada, selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Masih bersama Kondes Mendestar tentang hati dan jiwa di channel radionya seperti biasa. Di sini Kondes mengambil sebuah judul kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu. Ya. Terima kasih buat sahabat semua yang sudah klik video ini ya, mau ditonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham ya. Yang sudah subscribe, terima kasih subscribe ya. Yang belum subscribe, silahkan subscribe, karena subscribe semua sangat berharga bagi Kondes ya, dan sangat bermanfaat bagi Kondes karena bisa memotivasi Kondes membuat video-video terbaru untuk sahabat semuanya ya. Jangan lupa tekan tombol notifikasi untuk mendapatkan video-video terbaru Kondes atau pemberitahuan tentang video-video Kondes terbaru. Di sini Kondes ini ada request dari sahabat kita tentang pertanyaannya kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu ya. Mungkin kamu masih penasaran tentang sebenarnya bagaimana sih dia gitu. Nah, ini semoga bisa mewakili. Jadi Kondes siap untuk ya menebar kartu. Jadi di sini sudah siap 3 pilihan ya, ada bunga ungu, bunga putih, dan bunga merah. Ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu ya. Silahkan dipilih, fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang kamu pertanyakan di sini. Jangan lupa berdoa yang pada Sama Pencipta Allah Subhanahu Wa Taala atau menurut keyakinan sahabat semua dimanapun berada ya. Ya, oke. Ada bunga ungu, putih, dan ada bunga warna merah. Tetap fokus ya, karena saya akan mulai. Silahkan dipilih, dimulai dari sekarang. Oke, sekarang kita akan ini tarik mundur ya. Nanti kita satu persatu kita akan bahas tentang, atau kita lihat tebaran kartunya ya, tentang kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu ya. Perasaan dia pastinya seperti itu ya. Ada bunga ungu. Oke, di file yang pertama Kondes akan men-shuffle, fokuskan ya. Dan jangan dijeda kalau ada iklan agar tidak terputus energi kalian. Agar kalau tidak resonan ya, artinya ini bukan energi kalian, tapi sekalian jadikan sebagai pembelajaran ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu. Cinta atau tidak, sayang atau tidak, atau bagaimana sih perasaan dia ke kamu? Ada perjuangan. Kita taruh sini dulu. Ada strength. The Queen of Swords ya. Kondes akan menebar dulu baru Kondes maknai biar teratur, terurut ya, berurutan. Dan ada Nine of Cup. Ada Knights of Cup. Ada perjuangan, ada ketenangan, ada kenyamanan, dan ada keyakinan tentang sebuah cinta yang akan diberikan ya. Dia memilih kamu di sini ya. Tentunya seperti itu. Dia memberikan pilihan cintanya itu ke kamu ya. Ini kebenaran tentang hatinya. Ini adalah perasaan dia. Ya, seperti itu. Kalau kamu bertanya bagaimana sih sebenarnya perasaan dia? Perasaan dia adalah ingin ya, dan yakin, dia meyakinkan, berjuang untuk meyakinkan diri sendiri, dan dia merasa memang benar-benar nyaman sama kamu, dan dia ingin memberikan jatuh pilihan ini pada ke kamu ya. Itu yang dia lakukan. Tindakan pertama yang dilakukan adalah memberikan perasaannya ke kamu awal ya, sini. Oke, sekarang kita akan lihat klarifikasinya.
kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu, ya. Kamu masih ragu mungkin ya. Yang pasti kalian tahu ya, cinta itu tidak harus diumbar-umbar, cinta itu tidak harus dipamer-pamerkan, cinta itu tidak harus setiap hari 1 kali 3 kali mengatakan aku cinta kamu, tidak usah ya. Tapi dia cuek, guys. Cuek belum tentu tidak suka, seperti itu. Kita lihat klarifikasinya. Isolasi diri atau berdoa untuk mencari sebuah pencerahan, itu yang dia suka lakukan. Karena menurut dia cinta bukan mainan ya, hubungan itu bukan sebuah lelucon ya. Ya memang gak konyol kalau dilihat ya, cinta tanpa mengucapkan kata, tanpa perbuatan. Tetapi perasaan itu seharusnya kalau seorang yang peka itu bisa merasakan loh dia cinta atau tidak, peduli atau tidak sama kita. Tidak harus yang tiap hari jalan, tiap menit callingan, atau 3 kali sehari kayak minum obat harus tanya kabar, ya kan. Kepercayaan. Kita lihat. Oke. Ada pilihan ya. Oh, di sini kendati ada pilihan lain, tetapi cintanya tetap jatuh pada pilihan ya ke kamu ya. Itu yang dia akan lakukan ya. Tapi dia memilih cinta suci. Dia kadang-kadang halu ya, ini orang halu. Seandainya mencari pilihan yang lain selain kamu, bagaimana ya? Terkadang dia memang berpikiran yang aneh, nyeleneh gitu, yang membuat kamu itu mungkin bahkan tidak cuma sekedar dihayalin saja ya, bicara ke kamu ya, mau cari yang lain gitu. Tapi sebetulnya tidak. Itu cuma halu aja. Ada rencana untuk kamu. Dia cinta ya sama kamu ya, tulus, dan jatuh pilihan pada kamu. Ini yang akan dia lakukan. Proses, ikutin prosesnya, nikmati alurnya, jalani alurnya, atau nikmati prosesnya, seperti itu. Dan nikmati prosesnya, ikutin alurnya, nikmati prosesnya, itu yang dia mau, seperti itu ya. Kalau jodoh enggak kemana gitu loh. Gak usah pusing-pusing, gak usah ngoyo-ngoyo ya kan, santai. Menurut dia seperti itu ya. Di sini Gondes melihat energi Virgo dan energi Leo ya, tentang kesetiaan dan tentang ketegasan ya. Ikutin prosesnya ya, ikutin alurnya, nikmati prosesnya. Sorry kata agak belepotan ya, seperti itu. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu ya, dia mencintai kamu dan memilih kamu untuk cintanya. Dan memang kadang-kadang agak nyeleneh ya, kamu merasa dia seperti nggak cinta, tapi sebetulnya ya cinta. Dan itu akan dimulai satu persatu melalui proses seperti itu ya. Oke, file 1 semoga bisa bermanfaat ya, semoga bisa menjadi pembelajaran. Kalau yang harus diperbaiki, yang harus dihilangkan, seperti itu. Tetap positive thinking ya, ikutin aja alurnya, nikmati prosesnya seperti yang dia mau. Tidak usah ngoyo, tidak usah ini bukan cinta anak ABG ya, ini adalah cinta orang dewasa, seperti itu. Dia punya ketulusan. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin. Oke, masih bersama gue Desmond Destar tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang kedua ya, kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu ya. Di sini di file kedua ada bunga warna putih. Oke, ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya ya. Siap? Jangan dicegah kalau ada iklan, biarkan iklan berlalu ya, akan memutus energi kalian. Tetap fokus, like-nya, komennya, subscribe-nya pasti ya, karena itu adalah motivasi buat Gondes ya. Sahabat semua, ditonton dari awal hingga akhir ya, di pilihan kalian. Kalau dipilih semua ya berarti harus menonton dari awal hingga akhir. Tapi kalau kalian hanya memilih, jangan ditarik-tarik jangan di skip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu. Bagaimana sih perasaan dia, kebenaran perasaan dia ke kamu itu main-main atau serius gitu ya. Jadi bingung kadang-kadang gitu ya. Oke, kita lihat pilihan kamu yang kedua di file yang kedua. Proses, di sini ada proses.
kartu pertama. Kemudian kartu kedua ada kesalahpahaman dalam cinta. Ada pertengkaran yang selalu terjadi. Ada adu argumen. Ada patah hati. Ya. Ada rencana di sini. Rencana apa itu kita lihat. Kartu selanjutnya. Lebih ingin mengisolasi diri, ya dia lebih mau sendiri aja daripada menjalin hubungan. Selalu terjadi pertengkaran dan membuat dia patah hati. Kata dia, kamu tuh seseorang yang paling bisa membuat orang patah gitu, karena di sini selalu terjadi pertengkaran hebat, selalu terjadi perdebatan argumen, selalu terjadi kesalahpahaman, cemburu yang tidak beralaskan, atau saling menyalahkan satu sama lain. Artinya seperti itu. Proses hubungan kalian ini tidak mulus ya, membuat salah satu di antara kalian patah hati atau terluka atau sedih. Dan di sini dia memiliki sebuah rencana atau keinginan atau pendapat untuk saling masing-masing saja. Seperti itu yang dia inginkan. Itu jawaban dari perasaan dia tentang kamu dalam hubungan ini. Ya, seperti itu. Itu lebih baik menurut dia. Kalau tahu introspeksi di diri, itu yang dia mau. Menjalin hubungan penuh berantem buat apa sih? Gak ada nyaman-nyamannya sama sekali ya. Ya, di sini ada manipulasi ya. Itu jawabannya. Sebetul-betulnya hubungan ini hanya proses saja, terjadi pertengkaran dan pada endingnya dia menginginkan untuk masing-masing saja. Ayo kita introspeksi diri, kamu ke sana, aku ke sini, jadi masing-masing. Karena sejatinya hubungan ini didasarin bukan karena cinta, tetapi karena kebutuhan. Lebih condong ke situ. Manipulasi, membutuhkan, saling memanfaatkan satu sama lain. Mungkin kamu yang banyak dimanfaatkan atau dia yang banyak kamu manfaatkan. Hanya kalian berdua yang tahu. Yang pasti di dalam hubungan ini selalu terjadi pertengkaran, selalu terjadi perbedaan pendapat, beda prinsip, beda arah ya. Kalau kamu maunya A, dia maunya B. Kalau dia suka mie, kamu suka bakso. Kalau kamu maunya seperti ini, dia mau seperti. Jadi di sini tuh terlihat sekali egonya itu timbul semua di sini. Akhirnya apa sih dia sendiri? Ini kita bicara tentang dia, tetapi bisa vice versa ya. Bisa terbolak-balik, ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia. Tetapi kita bicara tentang dia. Dia mengambil sebuah keputusan atau pendapat atau rencana, lebih baik kita masing-masing aja. Karena sebenarnya di antara kalian itu selalu membuat patah, membuat sedih. Itu hubungan ini sangat menyedihkan, sangat parah. Jadi lebih baik menyudahi untuk saling masing-masing. Karena apa? Dasar inti basicnya itu sebetulnya membutuhkan, hanya sekedar kebutuhan. Mungkin kamu dengan pasangan kamu terluka, terus kamu ingin mendekati dia karena kamu merasa nyaman sama dia, dan dia pun begitu. Dia mungkin ada masalah dengan orang masa lalu dan dipertemukan dengan kamu, tetapi dengan indikasi mungkin dia hidupnya lagi pas terpuruk dan ketemu sama kamu, dan kemudian inilah kesempatan saling berbagi rasa, berbagi hati. Kemudian ada, tapi basicnya adalah memanipulasi sebuah kebutuhan satu sama lain. Saling memberi, saling menerima. Enggak, justru kamu yang banyak memberi ke dia. Boleh jujur, boleh tidak ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu, yaitu sebuah manipulasi. Kita lihat ya, untuk apa kalau memang dia tujuannya manipulasi, harus patah hati. Kita lihat kembali manipulasi ya. Ya, sepasang kekasih yang ada indikasi untuk manipulasi ada juga ya. Kesannya pacaran, punya komitmen, saling
saling membina hubungan ya, saling perhatian, saling melengkapi, tetapi basicnya memanfaatkan. Dan di sini hubungan ini benar-benar mengecewakan ya. Ini kita lihat tentang dia ya. Jadi tapi bisa kamu taruh letaknya. Sebetulnya dia cocok ya dengan kalian ya. Cocok dengan kamu, bukan kalian, dengan kamu. Cuman terjadi pertengkaran ini yang membuat dia itu patah. Dan mungkin kamu selalu minta putus, kita udahan, kita putus. Yang membuat dia itu betul-betul ya udahlah gitu. Tapi dia bersedih kalau kamu tinggalkan, karena dia memang tujuan utamanya adalah memanipulasi. Ya, dia masih sabar menunggu kamu loh sampai sekarang. Walaupun ini sudah masing-masing. Itu kebenarannya. Kenapa kalian suka dicuekin, kalian suka nggak diperhatikan? Karena memang dia sebetulnya nggak ada cinta sama kamu. Ya sebuah keputusan. Ya kalau dia kamu tinggalkan ya dia nggak ada harapan apa-apa lagi untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Itu yang ada di pikiran dia. Di pikiran dia terbesar adalah memanipulasi kamu, memanfaatkan hubungan ini untuk segala kebutuhan dia ya, kebutuhan curhat ya, kebutuhan finansial ya, kebutuhan yang pasti. Dia sosok yang pernah patah hati dipertemukan dengan kamu, dan di sini dia berharap bisa menjalin hubungan dengan lebih baik, tapi ternyata tidak, terjadi pertengkaran terus menerus. Dan di sini juga di saat ketemu dengan kamu memang dalam keadaan yang patah hati di masa lalunya ya, yang membuat dipertemukan dengan kamu tuh seolah-olah itu cocok dengan hati, sesuai dengan keinginan dia. Akhirnya kalian berkomitmen, tapi kembali dia kecewa juga. Mungkin kamu atau dia yang suka mematahkan hati ya. Ini sering ada salah satu yang selalu mematahkan hati gitu loh, yang kemudian ya memang dasarnya basicnya juga memanfaatkan. Kemudian dia berusaha untuk bisa mencintai kamu dan benar-benar bisa mencintai kamu. Di saat benar-benar bisa mencintai kamu, dia selalu patah. Entah kamu, entah dia yang patah, tapi ada salah satu di hubungan ini yang selalu mematahkan hati, membuat hubungan ini dia mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing saja mengisolasi diri. Dia lebih banyak menyendiri dan menjauhi kamu kali ya. Introspeksi diri ya, alasannya seperti itu ya, seperti itu yang selalu ada di pikiran. Tetapi di hati yang paling kecil dia akan tetap sabar menunggu hasil, karena sejatinya itu ya benar-benar sayang sama kamu gitu loh. Tapi dasarnya itu mungkin sudah sedikit demi sedikit dia geser menjadi sebuah kecocokan, tetapi ternyata kamu tidak. Kamu lebih banyak menjadi seorang yang salah paham, mengontrol, posesif, overthinking, seperti itu yang membuat dia juga kelelahan. Akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing. Itu yang ada di pikiran dia adalah intinya manipulasi. Ingat, kalau sekarang pun masih terjalin dengan kamu, tetap dia akan memanipulasi. Itu yang ada di pikiran, garis besarnya tuh seperti itu. Garis kerasnya tuh itu. Ya, walaupun kalian nanti sepertinya layaknya orang berpacaran ya, dia akan perhatian sama kamu, dia akan peduli sama kamu, dia akan terlihat selalu mempertanyakan kamu, tetapi sebetulnya manipulasi. Lebih baik kamu pertimbangkan lagi ya, file 2. Oke? Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kalau ini bukan ranah kamu ya, tapi kamu milih ini, artinya ini sebagai pembelajaran buat kamu. Lebih hati-hati mengenal seseorang ya, jangan terlalu begitu saja percaya ya. Sudah nggak boleh, tapi waspada harus. Oke? File 2. Tetap optimis, berjalan di jalan kebenaran, tetap bermohon yang terbaik kepada Sang Maha Pencipta dalam segala hal. Karena tempatnya bermohon, tempatnya bersandar adalah Dia, di Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Oke? File 2, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, kita lanjutkan untuk file yang ketiga ya. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu. Ada bunga berwarna merah. Ini tidak mempengaruhi dari tebaran kartu ataupun maknanya, karena ini hanya mempermudah sahabat untuk melakukan sebuah pemilihan untuk menyalurkan energi kamu ya. Oke. Jadi tidak ada pengaruh. Dan yang sudah subscribe, terima kasih ya, sudah like, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke sahabat-sahabat kalian, dan tekan tombol notifikasinya ya, atau gambar lonceng ya, karena di situ kalian akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru guys ya. Oke.
Terima kasih yang sudah klik video Gondes ya, dan tonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Oke, kita akan mulai ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sesuai yang kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa yang berdoa sama Maha Pencipta, sama Kuasa Pemilik alam semesta. Oke, kita mulai. Oke, kita akan mulai ya. Fokus. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu. Ada pertimbangan yang dia lakukan ya, pertimbangan. Four of Cup. Kesalahpahaman, pertengkaran, overthinking, perdebatan, argumen. Ada cinta yang besar buat kalian berdua ya, ini ya, sebenarnya saling. Kalian berdiri dengan pasangan orang lain ya, begitu juga. Ada kebijaksanaan yang dituntut di sini, dan the hierophant ya. The hierophant itu kamu harus bisa memilah mana yang harus dicemburuin, mana yang tidak, mana yang terbaik, mana yang tidak. Langkah kalian harus ambil di sini ya. Saling introspeksi diri yang pasti seperti itu. Banyak pertengkaran ini yang dia pikirkan di sini ya, sekalipun ada cinta di sini antara kalian berdua, tetapi pertengkaran selalu terjadi ya. Dan di sini dia mencintai kamu, tetapi dia minta untuk kalian berdua ya, bareng kartu ini, untuk saling mengintrospeksi diri, menilai diri sendiri. Jangan menilai orang lain terus, sekali diri kita sendiri juga harus diintrospeksi ya, agar mengerti ya. Itu yang dia inginkan, seperti itu. Ini adalah dia, itu yang dia inginkan ya. Cinta ya cinta, sayang ya sayang, tapi hubungan ini perlu dipertimbangkan kembali menurut dia, karena terjadi pertengkaran terus ya. Di sini ada controlling, ada salah satu yang selalu merasa dikontrol, mungkin kamu atau dia yang suka ngontrol ya, atau merasa dikontrol seperti itu. Karena ini terjadi selalu kesalahpahaman, biasanya ya bukan nuduh-nuduh amat ya, tetapi perasaan. Kenapa ya, karena maskulin itu bicara tentang logika, tapi kalau feminim itu bicara tentang perasaan. Mungkin telat jawab cemburu, telat balas chat cemburu, nggak bisa tepatin janji sedikit, overthinking, salah paham, kemudian terjadi pertengkaran, salah bicara sedikit, seperti itu. Di hubungan ini terjadi situ. Tetapi memang dasarnya memang kalian saling mencintai satu sama lain, tapi kemudian saat ini dia mempertimbangkan kembali hubungan ini untuk ayo kita introspeksi diri, seperti itu yang dia mau, yang dia mau. Sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Kenapa sih selalu bertengkar? Apa benar kamu overthinking ya, sehingga harus benar-benar merubah hubungan ini menjadi sebuah introspeksi diri? Kita akan lihat ya. Ada hubungan ya, ini kan terhubung terus ya, walaupun kalian bertengkar. Kenapa? Walaupun kalian itu introspeksi diri, maksudnya masing-masing, tapi akan terjadi hubungan terus, kan memang hubungan ini agak gokil gitu loh. Gimana ya, saling mencintai sih intinya di sini tuh. Jadi walaupun orang yang cinta beneran itu, walaupun habis perang tanding gitu ya, tetap aja nanti seperti seolah-olah tidak ada
permasalahan bertengkar gitu itu karena memang orang yang mencintai itu seperti itu, tidak suka dia ya, tidak suka tanpa komunikasi dia, karena dia memang cinta sama kamu ya. Tuh kan pilihan tetap jatuh pada kamu. Introspeksi diri yang pasti itu ya, introspeksi di diri ya, agar hubungan menjadi lebih baik. Sebenarnya hubungan ini baik-baik aja sih, cuma karena ada sedikit over posesif ya kayak gitu-gitu membuat hubungan ini sepertinya perlu dipertimbangkan ya. Betul ya, menawarkan cinta tapi dia ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Ini cinta tetap ada pada kamu, tetapi saat ini mungkin ada yang sudah ditinggalkan ya, bukan ditinggalkan ya, berjauhan gitu, dekat tapi terasa jauh. Karena apa? Dia menginginkan kamu untuk menjadi lebih baik daripada kemarin ya seperti itu. Kemudian saya akan cari bottom decknya, bottom decknya dulu ya. Ada suka sama suka di sini sih hubungannya, diantaranya itu ya saling keterikatan gitu. Jadi ya nggak bisa kalau dia mau tapi memusingkan juga hubungan ini, selalu terjadi pertengkaran. Dia sayang, cinta, sayang kamu, suka banget sama kamu, bahkan pilihannya dijatuhkan sama kamu. Makanya dia tidak suka untuk melakukan hubungan ini. Misalkan kamu mau ngeblok pun dia nggak bakalan mau diblok gitu loh. Tetapi dia memang sayang sama kamu, cuman dia menginginkan yuk kita introspeksi diri, masing-masing jalan sendiri, tetapi dia tetap memegang cupnya untuk kamu seperti itu. Dan dia memang suka, dan memang ada keterikatan di antara kalian berdua ya. Ini mungkin sudah terlalu jauh hubungan ini yang membuat kalau dia tuh sayang beneran sama kamu, kalau kamu nggak tahu tentang sebatas apa ya, sebatas tentang kebutuhan saja atau apa, tapi dia selalu mempertanyakan itu dan meminta untuk saling introspeksi diri aja, masing-masing ambil jeda, tetapi jangan putus hubungan tanpa status gitu, maksudnya statusnya teman saja gitu, tidak ada pacaran, tidak ada komitmen apa-apa, temenan aja biar lebih gampang untuk saling mengerti satu sama lain. Dia yang mau begitu ya, atau bisa vice versa, ini bisa terbalik-balik. Ini ada energi kamu, aku Des yang selalu di overthinkingin. Mungkin ya intinya ayo introspeksi diri gitu, introspeksi diri gitu, jangan saling mengontrol, jangan saling kontrol, tapi lebih baik mengontrol diri sendiri gitu untuk hubungan ini yang dia mau seperti itu. Oke, file 3 semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu dalam hidup ini tidak lepas dari antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dan semoga video ini bermanfaat ya, tetap positive thinking ya, tetap bersandar pada kebenaran, bermohon pada kebenaran, dan tetap bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan apapun itu ya. Oke sahabat Gondar, dari file 1, file 2, file 3 sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya video ini ya, minimal jadikan hiburan ya. Oke, ada kesalahan Rami Kondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kemana mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Wabarakatuh. Amin. Oke, masih bersama Gondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang kedua ya, kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu ya. Di sini di file kedua ada bunga warna putih. Oke, ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya ya. Siap? Jangan dicegah kalau ada iklan, biarkan iklan berlalu ya, akan memutus energi kalian. Tetap fokus, likes-nya, komennya, subscribe-nya pasti ya, karena itu adalah motivasi buat Gondes ya. Sahabat semua, ditonton dari awal hingga akhir ya, di pilihan kalian. Kalau dipilih semua ya berarti harus menonton dari awal hingga akhir, tapi kalau kalian hanya memilih, jangan ditarik-tarik jangan di skip. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu. Bagaimana sih perasaan dia, kebenaran perasaan dia ke kamu itu main-main atau serius gitu ya, jadi bingung kadang-kadang gitu ya. Oke, kita lihat pilihan kamu yang kedua di file yang kedua. Proses, di sini ada proses. Kartu pertama. Kemudian kartu kedua ada kesalahpahaman dalam cinta.
ada pertengkaran yang selalu terjadi, ada adu argumen, ada patah hati, ya. Ada rencana di sini. Rencana apa itu, kita lihat kartu selanjutnya. Lebih ingin mengisolasi diri, ya. Dia lebih mau sendiri aja daripada menjalin hubungan. Selalu terjadi pertengkaran dan membuat dia patah hati. Kata dia, kamu tuh seseorang yang paling bisa membuat orang patah, gitu. Karena di sini selalu terjadi pertengkaran hebat, selalu terjadi perdebatan argumen, selalu terjadi kesalahpahaman, cemburu yang tidak beralaskan, atau saling menyalahkan satu sama lain. Artinya seperti itu. Proses hubungan kalian ini tidak mulus, ya, membuat salah satu di antara kalian patah hati atau terluka atau sedih. Dan di sini dia memiliki sebuah rencana atau keinginan atau pendapat untuk saling masing-masing saja. Seperti itu yang dia inginkan. Itu jawaban dari perasaan dia tentang kamu dalam hubungan ini, ya. Seperti itu. Itu lebih baik menurut dia. Kalau introspeksi di diri, itu yang dia mau. Menjalin hubungan penuh berantem buat apa sih? Gak ada nyaman-nyamannya sama sekali, ya. Ya, di sini ada manipulasi, ya. Itu jawabannya. Sebetul-betulnya hubungan ini hanya proses saja. Terjadi pertengkaran, dan pada endingnya dia menginginkan untuk masing-masing saja. Ayo kita introspeksi diri. Kamu ke sana, aku ke sini, jadi masing-masing. Karena sejatinya hubungan ini didasarin bukan karena cinta, tetapi karena kebutuhan. Lebih condong ke situ. Manipulasi, membutuhkan, saling memanfaatkan satu sama lain. Mungkin kamu yang banyak dimanfaatkan atau dia yang banyak kamu manfaatkan. Hanya kalian berdua yang tahu. Yang pasti di dalam hubungan ini selalu terjadi pertengkaran, selalu terjadi perbedaan pendapat, beda prinsip, beda arah, ya. Kalau kamu maunya A, dia maunya B. Kalau dia suka mie, kamu suka bakso. Kalau kamu maunya seperti ini, dia mau seperti. Jadi di sini tuh terlihat sekali egonya itu timbul semua di sini. Akhirnya apa sih dia sendiri? Ini kita bicara tentang dia, tetapi bisa vice versa, ya. Bisa terbolak-balik, ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia. Tetapi kita bicara tentang dia. Dia mengambil sebuah keputusan atau pendapat atau rencana, lebih baik kita masing-masing aja. Karena sebenarnya di antara kalian itu selalu membuat patah, membuat sedih. Itu hubungan ini sangat menyedihkan, sangat parah. Jadi lebih baik menyudahi untuk saling masing-masing. Karena apa? Dasar inti basicnya itu sebetulnya membutuhkan, hanya sekedar kebutuhan. Mungkin kamu dengan pasangan kamu terluka, terus kamu pengen mendekati dia karena kamu merasa nyaman sama dia, dan dia pun begitu. Dia mungkin ada masalah dengan orang masa lalu dan dipertemukan dengan kamu, tetapi dengan indikasi mungkin dia hidupnya lagi pas terpuruk dan ketemu sama kamu, dan kemudian inilah kesempatan saling berbagi rasa, berbagi hati. Kemudian ada, tapi basicnya adalah memanipulasi sebuah kebutuhan satu sama lain. Saling memberi, saling menerima. Enggak, justru kamu yang banyak memberi ke dia. Boleh jujur, boleh tidak, ya. Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu, yaitu sebuah manipulasi. Kita lihat, ya. Untuk apa kalau memang dia tujuannya manipulasi? Harus patah hati. Kita lihat kembali manipulasi, ya. Ya, sepasang kekasih yang ada indikasi untuk manipulasi ada juga, ya. Kesannya pacaran, punya komitmen, saling membina hubungan, ya, saling perhatian, saling melengkapi, tetapi basicnya memanfaatkan. Dan di sini
hubungan ini benar-benar mengecewakan ya. Ini kita lihat tentang dia ya. Jadi tapi bisa kamu taruh letaknya. Sebetulnya dia cocok ya dengan kalian ya. Cocok dengan kamu, bukan kalian, dengan kamu. Cuman terjadi pertengkaran ini yang membuat dia itu patah, dan mungkin kamu selalu minta putus, kita udahan, kita putus, yang membuat dia itu betul-betul ya udahlah gitu. Tapi dia bersedih kalau kamu tinggalkan, karena dia memang tujuan utamanya adalah memanipulasi ya. Dia masih sabar menunggu kamu loh sampai sekarang, walaupun ini sudah masing-masing itu kebenarannya. Kenapa kalian suka dicuekin, kalian suka nggak diperhatikan? Karena memang dia sebetulnya nggak ada cinta sama kamu, ya sebuah keputusan ya. Kalau dia kamu tinggalkan ya dia nggak ada harapan apa-apa lagi untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Itu yang ada di pikiran dia. Di pikiran dia terbesar adalah memanipulasi kamu, memanfaatkan hubungan ini untuk segala kebutuhan dia ya. Kebutuhan curhat ya, kebutuhan finansial ya, kebutuhan yang pasti. Dia sosok yang pernah patah hati dipertemukan dengan kamu, dan di sini dia berharap bisa menjalin hubungan dengan lebih baik, tapi ternyata tidak, terjadi pertengkaran terus menerus. Dan di sini juga di saat ketemu dengan kamu memang dalam keadaan yang patah hati di masa lalunya ya, yang membuat dipertemukan dengan kamu tuh seolah-olah itu cocok dengan hati, sesuai dengan keinginan dia. Akhirnya kalian berkomitmen, tapi kembali dia kecewa juga. Mungkin kamu atau dia yang suka mematahkan hati ya. Ini sering ada salah satu yang selalu mematahkan hati gitu loh, yang kemudian ya memang dasarnya basicnya juga memanfaatkan. Kemudian dia berusaha untuk bisa mencintai kamu dan benar-benar bisa mencintai kamu. Di saat benar-benar bisa mencintai kamu, dia selalu patah. Entah kamu entah dia yang patah, tapi ada salah satu di hubungan ini yang selalu mematahkan hati, membuat hubungan ini dia mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing saja mengisolasi diri. Dia lebih banyak menyendiri dan menjauhi kamu kali ya. Introspeksi diri ya, alasannya seperti itu ya, seperti itu yang selalu ada di pikiran. Tetapi di hati yang paling kecil dia akan tetap sabar menunggu hasil, karena sejatinya itu ya benar-benar sayang sama kamu gitu loh. Tapi dasarnya itu mungkin sudah sedikit demi sedikit dia geser menjadi sebuah kecocokan, tetapi ternyata kamu tidak. Kamu lebih banyak menjadi seorang yang salah paham, mengontrol, posesif, overthinking, seperti itu yang membuat dia juga kelelahan. Akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing. Itu yang ada di pikiran dia adalah intinya manipulasi. Ingat, kalau sekarang pun masih terjalin dengan kamu, tetap dia akan memanipulasi. Itu yang ada di pikiran, garis besarnya tuh seperti itu. Garis kerasnya tuh itu ya. Walaupun kalian nanti sepertinya layaknya orang berpacaran ya, dia akan perhatian sama kamu, dia akan peduli sama kamu, dia akan terlihat selalu mempertanyakan kamu, tetapi sebetulnya manipulasi. Lebih baik kamu pertimbangkan lagi ya, file 2. Oke? Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal reading. Kalau ini bukan ranah kamu ya, tapi kamu milih ini, artinya ini sebagai pembelajaran buat kamu. Lebih hati-hati mengenal seseorang ya, jangan terlalu begitu saja percaya ya. Sudah nggak boleh, tapi waspada harus. Oke? File 2. Tetap optimis, berjalan di jalan kebenaran, tetap bermohon yang terbaik kepada Sang Maha Pencipta dalam segala hal. Karena tempatnya bermohon, tempatnya bersandar adalah dia, di Allah Subhanahu wa taala, Tuhan alam semesta. Oke? File 2, God bless you. Allah memberkatimu. Amin. Oke, masih bersama gue Desmond Destar tentang hati dan jiwa. Kita lanjutkan untuk file yang kedua ya, kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu ya. Di sini di file kedua ada bunga warna putih. Oke, ini hanya sebagai pembeda, tidak mempengaruhi daripada tebaran kartu dan maknanya ya. Siap? Jangan dicegah kalau ada iklan, biarkan iklan berlalu ya, akan memutus energi kalian. Tetap fokus, likes-nya, komennya, subscribe-nya pasti ya, karena itu adalah motivasi buat kondes ya. Sahabat semua, ditonton dari awal hingga akhir ya, di pilihan kalian. Kalau dipilih semua ya berarti harus menonton dari awal hingga akhir, tapi kalau kalian hanya memilih, jangan ditarik-tarik jangan di skip. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu. Bagaimana sih perasaan dia, kebenaran perasaan dia ke kamu itu main-main atau serius gitu ya. Jadi bingung kadang-kadang gitu ya. Oke, kita lihat pilihan kamu yang kedua di file yang kedua. Proses, di sini ada proses. Kartu pertama. Kemudian kartu kedua ada kesalahpahaman dalam cinta. Ada pertengkaran yang selalu terjadi. Ada adu argumen. Ada patah hati. Ya. Ada rencana di sini. Rencana apa itu kita lihat. Kartu selanjutnya. Lebih ingin mengisolasi diri. Ya, dia lebih mau sendiri aja daripada menjalin hubungan. Selalu terjadi pertengkaran dan membuat dia patah hati. Kata dia, kamu tuh seseorang yang paling bisa membuat orang patah. Gitu. Karena di sini selalu terjadi pertengkaran hebat. Selalu terjadi perdebatan argumen, selalu terjadi kesalahpahaman, cemburu yang tidak beralaskan atau saling menyalahkan satu sama lain. Artinya seperti itu. Proses hubungan kalian ini tidak mulus ya, membuat salah satu di antara kalian patah hati atau terluka atau sedih. Dan di sini dia memiliki sebuah rencana atau keinginan atau pendapat untuk saling masing-masing saja. Seperti itu yang dia inginkan. Itu jawaban dari perasaan dia tentang kamu dalam hubungan ini. Ya, seperti itu. Itu lebih baik menurut dia. Kalau introspeksi di diri. Itu yang dia mau. Menjalin hubungan penuh berantem buat apa sih? Gak ada nyaman-nyamannya sama sekali ya. Ya, di sini ada manipulasi ya. Itu jawabannya. Sebetulnya hubungan ini hanya proses saja. Terjadi pertengkaran dan pada endingnya dia menginginkan untuk masing-masing saja. Ayo kita introspeksi diri. Kamu ke sana, aku ke sini, jadi masing-masing. Karena sejatinya hubungan ini didasarin bukan karena cinta, tetapi karena kebutuhan. Lebih condong ke situ. Manipulasi, membutuhkan, saling memanfaatkan satu sama lain. Mungkin kamu yang banyak dimanfaatkan atau dia yang banyak kamu manfaatkan. Hanya kalian berdua yang tahu. Yang pasti di dalam hubungan ini selalu terjadi pertengkaran, selalu terjadi perbedaan pendapat, beda prinsip, beda arah ya. Kalau kamu maunya A, dia maunya B. Kalau dia suka mie, kamu suka bakso. Kalau kamu maunya seperti ini, dia. Jadi di sini tuh terlihat sekali egonya itu timbul semua di sini. Akhirnya apa sih dia sendiri ini, kita bicara tentang dia, tetapi bisa vice versa ya, bisa terbolak balik, ini bisa energi kamu, ini bisa energi dia, tetapi kita bicara tentang dia mengambil sebuah keputusan atau pendapat atau rencana, lebih baik kita masing-masing aja. Karena sebenarnya di antara kalian itu selalu membuat patah, membuat sedih. Itu hubungan ini semua sangat menyedihkan, sangat parah. Jadi lebih baik menyudahi untuk saling masing-masing. Kenapa? Dasar inti basicnya itu sebetulnya membutuhkan, hanya sekedar kebutuhan. Mungkin kamu dengan pasangan kamu terluka, terus kamu ingin mendekati dia karena kamu merasa nyaman sama dia, dan dia pun begitu. Dia mungkin ada masalah dengan orang masa lalu dan dipertemukan dengan kamu, tetapi dengan indikasi mungkin dia hidupin lagi pas terpuruk dan ketemu sama kamu, dan kemudian inilah kesempatan saling berbagi rasa, berbagi hati. Kemudian ada, tapi basicnya adalah memanipulasi sebuah kebutuhan satu sama lain. Saling memberi, saling menerima? Enggak, justru kamu yang banyak memberi ke dia. Boleh jujur, boleh tidak ya. Kalau kalian udah di ranah ini dan kurang detail, silahkan personal. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu, yaitu sebuah
manipulasi. Kita lihat ya. Untuk apa kalau memang dia tujuannya manipulasi? Harus patah hati. Kita lihat. Kembali manipulasi ya. Ya, sepasang kekasih yang ada indikasi untuk manipulasi ada juga ya. Kesannya pacaran, punya komitmen, saling membina hubungan ya, saling perhatian, saling melengkapi, tetapi basicnya memanfaatkan. Dan di sini hubungan ini benar-benar mengecewakan ya. Ini kita lihat tentang dia ya. Jadi tapi bisa kamu taruh letaknya. Sebetulnya dia cocok ya dengan kalian ya, cocok dengan kamu, bukan kalian dengan kamu. Cuman terjadi pertengkaran ini yang membuat dia itu patah, dan mungkin kamu selalu minta putus, kita udahan, yang membuat dia itu betul-betul ya udah. Tapi dia bersedih kalau kamu tinggalkan, karena dia memang tujuan utamanya adalah memanipulasi ya. Dia masih sabar menunggu kamu sampai sekarang, walaupun ini sudah masing-masing. Itu kebenarannya. Kenapa kalian suka dicuekin, kalian suka nggak diperhatikan? Karena memang dia sebetulnya nggak ada cinta sama kamu ya, sebuah keputusan ya. Kalau dia kamu tinggalkan ya dia nggak ada harapan apa-apa lagi untuk mendapatkan segala sesuatu yang dia inginkan. Itu yang ada di pikiran dia. Di pikiran dia terbesar adalah memanipulasi kamu, memanfaatkan hubungan ini untuk segala kebutuhan dia ya. Kebutuhan curhat ya, kebutuhan finansial ya, kebutuhan yang pasti. Dia sosok yang pernah patah hati dipertemukan dengan kamu, dan di sini dia berharap bisa menjalin hubungan dengan lebih baik, tapi ternyata tidak. Terjadi pertengkaran terus menerus, dan di sini juga di saat ketemu dengan kamu memang dalam keadaan yang patah hati di masa lalunya ya, yang membuat di pertemuan dengan kamu itu seolah-olah itu cocok dengan hati, sesuai dengan keinginan dia. Akhirnya kalian bertemu, tapi kembali dia kecewa juga. Mungkin kamu atau dia yang suka mematahkan hati ya. Ini sering ada salah satu yang selalu mematahkan hati gitu loh, yang kemudian ya memang dasarnya basicnya juga memanfaatkan. Kemudian dia berusaha untuk bisa mencintai kamu dan benar-benar bisa mencintai kamu. Di saat benar-benar bisa mencintai kamu, dia selalu patah. Entah kamu tadi yang patah, tapi ada salah satu di hubungan ini yang selalu mematahkan hati, membuat hubungan ini dia mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing saja mengisolasi diri. Dia lebih banyak menyendiri dan menjauhi kamu kali ya. Introspeksi diri alasannya seperti itu. Ya, seperti itu. Itu yang selalu ada di pikiran. Tetapi di hati yang paling kecil dia akan tetap sabar menunggu hasil, karena sejatinya itu ya benar-benar sayang sama kamu gitu loh. Tapi dasarnya itu mungkin sudah sedikit demi sedikit dia geser menjadi sebuah kecocokan, tetapi ternyata kamu tidak. Kamu lebih banyak menjadi seorang yang salah paham, mengontrol, posesif, overthinking, seperti itu yang membuat dia cepat kelelahan, akhirnya mengambil sebuah keputusan untuk masing-masing. Itu yang ada di pikiran dia adalah intinya manipulasi. Ingat, kalau sekarang pun masih terjadi dengan kamu, tetap dia akan memanipulasi. Itu yang ada di pikiran, garis besarnya itu seperti itu. Garis kerasnya tuh itu ya. Walaupun kalian nanti sepertinya layaknya orang berpacaran ya, dia akan perhatian sama kamu, dia akan peduli sama kamu, dia akan terlihat selalu mempertanyakan kamu, tapi sebetulnya manipulasi. Lebih baik kamu pertimbangkan lagi ya, file 2. Oke? Kalau kalian ada di ranah ini dan kurang ditisahkan personal reading, kalau ini bukan ranah kamu ya, tapi kamu milih ini, artinya ini sebagai pembelajaran buat kamu. Lebih hati-hati mengenal seseorang ya, jangan terlalu begitu saja percaya ya. Sudah nggak boleh, tapi waspada harus. Oke? File 2, tetap optimis, berjalan di jalan kebenaran, tetap bermohon yang terbaik pada Sang Maha Pencipta dalam segala hal, karena tempatnya bermohon, tempatnya bersandar adalah di Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan alam semesta. Oke? File 2, God bless you. Allah berkati. Oke, kita lanjutkan ke file yang ketiga ya. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu.
Ada bunga berwarna merah. Ini tidak mempengaruhi dari tebaran kartu ataupun maknanya, karena ini hanya mempermudah sahabat untuk melakukan sebuah pemilihan untuk menyalurkan energi kamu ya. Oke. Jadi tidak ada pengaruh. Dan yang sudah subscribe, terima kasih ya, sudah like, komen sebanyak-banyaknya, dan share ke sahabat-sahabat kalian, dan tekan tombol notifikasinya ya, atau gambar lonceng ya, karena di situ kalian akan mendapatkan pemberitahuan tentang video-video terbaru guys ya. Oke. Terima kasih yang sudah klik video guys ya, dan tonton dari awal hingga akhir agar tidak terjadi gagal paham. Oke, kita akan mulai ya. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan sore kamu tanyakan di sini. Jangan lupa berdoa yang pada Allah Sang Maha Pencipta, sama kuasa pemilik alam semesta. Oke, kita mulai. Oke, kita akan mulai ya. Fokus. Kebenaran dan jawaban hatinya tentang kamu. Ada pertimbangan yang dia lakukan ya, pertimbangan. Four of Cup. Kesalahpahaman, pertengkaran, overthinking, perdebatan, argumen. Ada cinta yang besar buat kalian berdua ya, ini ya, sebenarnya saling. Kalian berdiri dengan pasangan orang lain ya, begitu juga. Ada kebijaksanaan yang dituntut di sini, dan the Hierophant ya. The Hierophant itu kamu harus bisa memilah mana yang harus dicemburui, mana yang tidak, mana yang terbaik, mana yang tidak. Langkah kalian harus ambil di sini ya. Saling introspeksi diri yang pasti seperti itu. Banyak pertengkaran ini yang dia pikirkan di sini ya, sekalipun ada cinta di sini antara kalian berdua, tetapi pertengkaran selalu terjadi ya. Dan di sini dia mencintai kamu, tetapi dia minta untuk kalian berdua ya, tebaran kartu ini, untuk saling mengintrospeksi diri, menilai diri sendiri. Jangan menilai orang lain terus, sekali diri kita sendiri juga harus diintrospeksi ya, agar mengerti ya. Itu yang dia inginkan, seperti itu. Ini adalah dia, itu yang dia inginkan ya. Cinta ya cinta, sayang ya sayang, tapi hubungan ini perlu dipertimbangkan kembali menurut dia, karena terjadi pertengkaran terus ya. Di sini ada controlling, ada salah satu yang selalu merasa dikontrol, mungkin kamu atau dia yang suka ngontrol ya, atau merasa dikontrol seperti itu, karena ini terjadi selalu kesalahpahaman. Biasanya ya bukan nuduh amat ya, tetapi perasaan. Kenapa ya, karena maskulin itu bicara tentang logika, tapi kalau feminim itu bicara tentang perasaan. Mungkin telat jawab cemburu, telat balas chat cemburu, nggak bisa tepatin janji sedikit, overthinking, salah paham, kemudian terjadi pertengkaran, salah bicara sedikit, seperti itu. Di hubungan ini terjadi situ. Tetapi memang dasarnya memang kalian saling mencintai satu sama lain, tapi kemudian saat ini dia mempertimbangkan kembali hubungan ini untuk ayo kita introspeksi diri, seperti itu yang dia mau. Yang dia mau. Sekarang kita akan lihat klarifikasinya. Kenapa sih selalu bertengkar? Apa benar kamu overthinking ya, sehingga harus benar-benar merubah hubungan ini menjadi sebuah introspeksi diri. Kita akan lihat ya.
ada hubungan ya. Ini kan terhubung terus ya, walaupun kalian bertengkar. Kenapa? Walaupun kalian itu introspeksi diri, maksudnya masing-masing, tapi akan terjadi hubungan terus. Karena memang hubungan ini agak gokil gitu loh. Gimana ya? Saling mencintai sih intinya di sini tuh. Jadi walaupun orang yang cinta beneran itu, walaupun habis perang tanding gitu, ya tetap aja nanti seperti seolah-olah tidak ada permasalahan bertengkar gitu itu, karena memang orang yang mencintai itu seperti itu, tidak suka dia ya, tidak suka tanpa komunikasi dia, karena dia memang cinta sama kamu ya. Tuh kan, pilihan tetap jatuh pada kamu. Introspeksi diri yang pasti itu ya, introspeksi di diri ya, agar hubungan ini menjadi lebih baik. Sebenarnya hubungan ini baik-baik aja sih, cuma karena ada sedikit over posesif ya, kayak gitu-gitu membuat hubungan ini sepertinya perlu dipertimbangkan ya, gitu ya. Menawarkan cinta, tapi dia ingin melakukan sebuah perubahan menjadi lebih baik. Ini cinta tetap ada pada kamu, tetapi saat ini mungkin ada yang sudah ditinggalkan ya, bukan ditinggalkan ya, berjauhan gitu, dekat tapi terasa jauh. Karena apa? Dia menginginkan kamu untuk menjadi lebih baik daripada kemarin ya, seperti itu. Udah saya akan cari bottom decknya, bottom decknya dulu ya. Ada suka sama suka di sini sih hubungannya, diantaranya itu ya saling keterikatan gitu. Jadi ya nggak bisa kalau dia mau tapi memusingkan juga hubungan ini, selalu terjadi pertengkaran. Dia sayang, cinta, sayang kamu, suka banget sama kamu, bahkan pilihannya dijatuhkan sama kamu. Makanya dia tidak suka untuk melakukan hubungan ini. Misalkan kamu mau ngeblok pun dia nggak bakalan mau diblok gitu loh. Tetapi dia memang sayang sama kamu, cuman dia menginginkan yuk kita introspeksi diri, masing-masing jalan sendiri, tetapi dia tetap memegang cupnya untuk kamu, seperti itu. Dan dia memang suka, dan memang ada keterikatan di antara kalian berdua ya. Ini mungkin sudah terlalu jauh hubungan ini yang membuat kalau dia itu sayang beneran sama kamu, kalau kamu nggak tahu tentang sebatas apa ya, sebatas tentang kebutuhan saja atau apa, tapi dia selalu mempertanyakan itu dan meminta untuk saling introspeksi diri aja, masing-masing ambil jeda, tetapi jangan putus hubungan tanpa status gitu. Maksudnya statusnya teman saja gitu, tidak ada pacaran, tidak ada komitmen apa-apa, temenan aja, biar lebih gampang untuk saling mengerti satu sama lain. Dia yang mau begitu ya, atau bisa vice versa, ini bisa terbelak-balik. Ini ada energi kamu, aku des yang selalu di overthinkingin. Nah mungkin ya intinya ayo introspeksi diri gitu, introspeksi diri gitu, jangan saling mengontrol, jangan saling kontrol, tapi lebih baik mengontrol diri sendiri gitu untuk hubungan ini yang dia mau seperti itu. Oke, file 3 semoga bisa bermanfaat, semoga bisa menjadi antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Segala sesuatu dalam hidup ini tidak lepas dari antisipasi, motivasi, dan pembelajaran. Dan semoga video ini bermanfaat ya. Tetap positive thinking ya, tetap bersandar pada kebenaran, bermohon pada kebenaran, dan tetap bermohon yang terbaik dalam sebuah hubungan apapun itu ya. Oke sahabat Gondar, dari file 1, file 2, file 3 sudah kami sampaikan. Semoga bermanfaat ya video ini ya, minimal jadikan hiburan ya. Oke, ada kesalahan Rami Kondes Mendes taruh tentang hati dan jiwa, ada kemarahan mutlak milik Sang Maha Sempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you, Allah berkati, amin.